Di dalam tubuh kita ada jaringan saluran sepanjang 100 km. Angka ini luar biasa panjang, karena jika saluran tersebut dikeluarkan dan disambungkan, panjangnya sanggup mengelilingi planet bumi sebanyak 2,5 kali. Di dalam saluran yang sangat panjang ini, terdapat cairan merah yang dipompa tanpa henti setiap detik. Cairan ini membawa nutrisi makanan dan udara segar ke sekitar 37 triliun sel yang menyusun tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu sistem paling penting di dalam tubuh manusia, yaitu sistem peredaran darah, atau yang sering disebut sebagai sistem kardiovaskular. Untuk memudahkannya, bayangkan tubuh kita adalah sebuah kota yang sangat besar dan sibuk. Agar kota tersebut bisa berfungsi, dibutuhkan sistem transportasi dan pengiriman barang yang baik. Jika jalan raya ditutup dan kurir berhenti bekerja, kota tersebut pasti akan lumpuh total. Nah, sistem peredaran darah di tubuh kita bekerja persis seperti jalan raya dan armada pengirim barang tersebut. Bedanya, sistem ini bekerja selama 24 jam non-stop tanpa berhenti sekejap pun. Lalu, apa yang menggerakkan seluruh aliran darah tersebut? Jawabannya adalah jantung. Jantung kita berukuran kurang lebih sebesar kepalan tangan. Jantung terbagi menjadi 4 ruang utama. 2 ruang bagian atas disebut serambi atau atrium, yang bertindak sebagai pintu masuk untuk menerima darah. Sedangkan 2 ruang bagian bawah disebut bilik atau ventricle, yang bertindak sebagai mesin pendorong kuat untuk memompa darah keluar dari jantung. Dari keempat ruangan tersebut, bagian dinding bilik kiri adalah yang paling tebal dan paling kuat. Mengapa demikian? Karena bilik kiri bertanggung jawab memompa darah keluar dari jantung dengan tekanan yang tinggi menuju ke seluruh ujung tubuh kita, mulai dari kepala hingga ke ujung kaki. Untuk mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh, kita memiliki pembuluh darah. Ada 3 jenis pembuluh darah utama dengan fungsi yang berbeda-beda. Pertama, pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Arteri adalah saluran bertekanan tinggi yang membawa darah kaya akan oksigen keluar dari jantung. Dinding pembuluh arteri ini tebal dan elastis agar mampu menahan tekanan pompa dari jantung. Kedua, pembuluh vena atau pembuluh balik. Vena adalah saluran yang membawa darah kaya karbon dioksida kembali menuju ke jantung. Dinding pembuluh vena lebih tipis dibandingkan arteri dan dilengkapi dengan katup-katup kecil di sepanjang salurannya. Katup ini berguna agar darah terus mengalir ke satu arah dan tidak mengalir mundur akibat gaya gravitasi. Ketiga, pembuluh kapiler. Ini adalah pembuluh darah yang sangat kecil dan berukuran mikroskopis. Walaupun kecil, kapiler memiliki peran yang sangat penting karena disinilah tempat terjadinya pertukaran nyata antara oksigen dan nutrisi dengan sel-sel tubuh kita. Sekarang, mari kita kenali komponen dari darah itu sendiri. Darah bukan sekedar cairan merah biasa, melainkan campuran dari 4 komponen utama. Komponen pertama adalah plasma darah, yang menyusun sekitar 55% dari total volume darah.
Plasma darah berupa cairan kekuningan yang berfungsi mengangkut nutrisi, hormon, dan membawa zat sisa metabolisme untuk dibuang dari tubuh. Komponen kedua adalah sel darah merah atau eritrosit yang menyusun sekitar 45% volume darah. Sel darah merah mengandung protein bernama hemoglobin yang memberi warna merah pada darah. Tugas utamanya adalah mengikat dan membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh sel tubuh. Komponen ketiga adalah sel darah putih atau leukosit. Meskipun jumlahnya lebih sedikit, sel darah putih berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh yang bertugas melawan dan membunuh bakteri, virus, serta kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Komponen keempat adalah keping darah atau trombosit. Trombosit berfungsi membantu proses pembekuan darah. Saat tubuh kita terluka, trombosit akan dengan cepat menutupi luka tersebut agar darah berhenti keluar. Sistem peredaran darah pada manusia bersifat ganda dan tertutup. Dikatakan tertutup karena darah selalu mengalir di dalam pembuluh darah, dan dikatakan ganda karena dalam satu kali lintasan penuh, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Peredaran darah ini dibagi menjadi 2 rute utama, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil atau pulmonalis dimulai saat darah yang mengandung banyak karbon dioksida dipompa dari bilik kanan jantung menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida dilepaskan dan digantikan dengan oksigen segar yang kita hirup. Setelah itu, darah kembali mengalir menuju serambi kiri jantung. Sementara itu, peredaran darah besar atau sistemik dimulai saat darah yang kaya akan oksigen dipompa dari bilik kiri jantung ke seluruh organ tubuh. Darah membagikan oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh, lalu mengangkut kembali karbon dioksida menuju ke serambi kanan jantung. Siklus ini berulang terus-menerus sepanjang hidup kita. Sama seperti sistem transportasi lainnya, sistem peredaran darah kita bisa mengalami kendala atau gangguan kesehatan. 2 penyakit yang cukup sering terjadi pada pembuluh darah adalah hipertensi dan aterosklerosis. Hipertensi atau tekanan darah tinggi terjadi ketika tekanan pada dinding arteri terlalu tinggi secara konsisten. Kondisi ini memaksa jantung bekerja terlalu keras. Sedangkan aterosklerosis adalah penumpukan plak kolesterol di dalam dinding arteri. Penumpukan ini menyebabkan pembuluh darah menyempit dan mengeras, sehingga aliran darah menjadi terhambat. Jika penyumbatan pada pembuluh darah ini dibiarkan, akibatnya bisa memicu penyakit yang lebih berat. Misalnya, penyakit jantung koroner dan serangan jantung yang terjadi saat pembuluh arteri yang menyuplai darah ke otot jantung tersumbat. Akibatnya, otot jantung kekurangan oksigen dan mengalami kerusakan. Selain itu, ada pula resiko stroke, yaitu kondisi ketika penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah terjadi di area otak. Gangguan lainnya adalah anemia, yaitu kondisi kekurangan sel darah merah atau hemoglobin yang membuat tubuh mudah lemas, serta leukemia, yaitu kanker darah di mana tubuh memproduksi sel darah putih abnormal secara berlebihan.
Sebagian besar gangguan pada sistem peredaran darah sebenarnya dapat kita cegah sejak dini. Cara-caranya sangat sederhana dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menjaga pola makan sehat dengan mengurangi konsumsi lemak jenuh, garam berlebihan, dan gula tinggi, serta memperbanyak makan serat dari buah dan sayur. Kedua, rutin berolahraga setidaknya 150 menit dalam seminggu untuk menjaga kekuatan dan kelenturan otot jantung. Ketiga, menghindari rokok dan paparan asapnya, karena zat kimia di dalamnya dapat merusak dinding pembuluh darah. Keempat, mengelola stres dan memastikan istirahat yang cukup setiap hari. Merawat kesehatan jantung dan pembuluh darah ini adalah bentuk investasi kesehatan untuk masa depan kita. Dalam pandangan Islam, tubuh beserta seluruh organ di dalamnya, termasuk jantung dan aliran darah, adalah amanah yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Mari kita jaga amanah ini sebaik mungkin, agar tubuh kita tetap sehat dan dapat terus digunakan untuk beribadah serta menebar kebaikan. Sekian penjelasan dari video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.